Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CSD, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CSD mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CSD Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CSD Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CSD Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lanjutkan untuk pembelajaran kita di kitab Pengkhotbah. Siapa yang dalam bulan ini saudara menikmati firman Tuhan sepanjang minggu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan atau saudara banyak yang lupa ya apa ya firmannya minggu lalu ya. Saya berdoa saudara tidak lupa, saudara kalau boleh mencatat ya, dan saya terus berdoa, kami berdoa kita sama-sama melakukannya. Ada amin? Ya, saya duduk di bawah saja ya. Sekarang lebih bagus memang berdiri di bawah ya. Dia terlalu jauh. Kalau dekat kan dia semakin kenal, semakin dekat semakin sayang, betul? Saudara boleh salam kanan kiri, katakan engkau luar biasa hari ini. Amin. Katakan engkau luar biasa hari ini. Luar biasa ini. Ya. Kalau Anda hari ini ada di dalam rumah Tuhan, itu sebuah anugerah. Katakan amin. Sebuah anugerah. Ada banyak di antara orang-orang yang tidak bisa menikmati untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama di dalam rumah Tuhan. Dan saya mau berkata itu sebuah anugerah. Sebuah anugerah kita punya saudara seiman untuk membackup kita, untuk menopang kita, sehingga di antara kita tidak jatuh dalam dosa. Katakan kanan kiri, terima kasih untuk kehadiranmu dalam hidupku. Ada amin. Saudara diberkati dengan keluarga Kristus. Satu hal catatannya yaitu apa? Harus aktif saudara, amin. Supaya Anda akan mengalami keharmonisan dalam keluarga. Puji Tuhan ya. Oke. Oh ya. So hari ini kita akan belajar sekali lagi anugerah Tuhan di tengah-tengah kita dengan satu bahagian Pengkhotbah pasal yang ke-6 hingga yang ke-8. Oke? Saudara siap? Hari ini ada sekolah minggu? Ada ya? Oke. Thank you. Oke, saudara mari kita buka
saudara Alkitab saudara di kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6 hingga yang ke-8. Pengkhotbah pasal 6 hingga yang ke-8, firman Tuhan saya ajak kita melihat. Saya tidak membaca semua, tapi saya akan membaca beberapa bahagian. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang pertama dulu. Saudara sudah dapat? Yang sudah menemukan katakan amin. Jangan lupa ya, dalam gereja saudara pergi ke rumah Tuhan harus juga bawa pedang ya. Apalagi sekarang kan dunia teknologi, pedangnya sangat senang, ringan bahkan ya. Anda boleh sekejap tengok firman, sekejap juga boleh cek account ya. Saya harap tidak ada di sini keluarga CST. Haleluya. Saudara kalau baca Alkitab, kecuali emergency ya. Memang sangat menjabar kalau dunia terakhir firman Tuhan digabung dengan apa? Digabung dengan teknologi. Alright, so kita akan melihat pasal 6 ya. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata apa? Ayat pertama. Iya betul, ayat pertama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ada sesuatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari sangat menekan manusia. And then ayat 2. Orang yang dikemuliaan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu apapun dalam dirinya. Tetapi orang yang tidak dapat menguasa Allah menikmati kehidupan, melainkan inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Oke, stop dari sini. Ayat 1 dan 2 jelas dikatakan ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Sekali lagi jangan lupa siapa penulis kitab Pengkhotbah? Salomo. Supaya apa? Saya ulang-ulang supaya kita sepakat. Kalau kita tahu siapa penulis, pasti kita sedikit banyak mengenal backgroundnya, betul? Kalau saudara dengar atau terima chat dari seseorang, pasti saudara ingin tahu ya. Ini dari siapa? Maka saudara akan semakin paham. Chatnya seperti ini karena dari si ini. So, seperti itulah kita perlu memahami setiap firman di dalam Alkitab. Saudara, kita harus pelajari backgroundnya. Salomo ya, kita sudah membahas di minggu yang pertama bagaimana kita tahu background dari Salomo, anak seorang raja. Dan Salomo lah yang menggantikan Daud ya. Salomo mengalami atau menikmati ada banyak hal dalam hidupnya. Dialah raja paling kaya, dia raja paling ya, orang bilang nggak tahu ya, ini kebenarannya perlu diuji. Yaitu dia banyak yang berkata berpendapat paling handsome. Sebab apa? Mungkin karena didukung dengan fakta bahwa dia punya 1000 wanita dalam hidupnya. Ya, 700 istri dan 300 gundiknya. Nah, kemudian di dalam zaman Salomo lah tidak ada peperangan. Di dalam zaman Salomo segala sesuatu aman. Dan dialah firman Tuhan berkata, raja sebelum dan sesudah tidak ada seperti dia yang punya hikmat yang luar biasa. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa di masa separuh dalam hampir hidupnya, sudah mau menjelang dia akhiri hidupnya, dia menulis kitab Pengkhotbah. Jadi saya percaya kita perlu belajar banyak hal supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang seperti Salomo lewati. Sepakat saudara? So, ketika Salomo di pasal ke-6 dia berkata, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Yaitu apa? Kemalangan apakah itu? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, lanjut, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Saudara, pada khususnya ayat ini kita perlu ketahui ada sesuatu perkara di sebalik bagaimana Salomo menyatakan bahwa ada kemalangan ternyata. Ketika kita mengalami menikmati kekayaan, harta benda dan kemuliaan, itu ada kemalangan. Oleh karena itu saya merangkum pembelajaran di topik pasal ke-6, boleh buka ya, yaitu apa? Kita bisa belajar bahwa kita baca 2-3, next, atas. Pasal ke-6 yaitu atas ya.
Bukan, pasal ke-6, agak atas lagi. Yaitu kita umat Tuhan, kita diajar oleh Tuhan sembari melalui pengkhotbah, melalui nasihat Salomo, agar kita jangan bergantung kepada apa, saudara? Semua ucapkan sama-sama, kekayaan. Jangan bergantung kepada kekayaan. Slide pertama ada tak? Saya tak letak ya. Jangan bergantung kepada kekayaan. Yes. Semua ucapkan 2, 3. Jangan bergantung kepada. Salam kanan kiri. Jangan bergantung kepada kekayaan. Ada amin. Jangan bergantung kepada hartamu. Jangan bergantung kepada uangmu. Jangan bergantung kepada, mungkin Anda yang agak famous ya, nama terkenalmu atau populer, nama populer saudara. Jangan. Karena di ayat 1 pasal 6 Salomo berkata suatu kemalangan. Wow. Katakan 2, 3, wow. Ya. Ada satu kemalangan. Dan di sini kita harus memahami, saudara. Ya, saya lanjutkan. Ayo kita lanjutkan sama-sama. Buka ayat tadi, ayat kedua. Ayat kedua. Yes, saudara perhatikan, ya. Orang yang dikaruniai ada kemalangan, yaitu kepada manusia, yang menekan manusia, yaitu orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia takkan kekurangan satu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ayat 6 saya lompat ya. Nah, saya sudah letak. Kita baca sama-sama 2, 3. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Segala jeripayah manusia adalah mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Wah, segala sesuatu, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya. Apa maksudnya, saudara? Jadi orang kalau dia itu mencari segala sesuatu, kekayaan, kerja keras, tanpa kita sadari untuk keperluan apa? Mulut kita, ya. Itu berbicara apa? Keinginan yang kita mau nikmati. Tapi Sang Salomo berkata, keinginannya pun tidak dapat terpuaskan. Kalau saudara pernah menjumpai ada orang dia bekerja habis-habisan, ya, dia sudah cukup banyak bagi kita, tapi bagi dia tidak cukup lagi, tidak cukup, terus kurang. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau yang lebih. Hati-hati saudara, kalau tidak ada keseimbangan. Ayat 1 berkata itu sebuah kemalangan. Tuhan memberkati kita. Kita harus seimbang. Tuhan mau kita menikmatinya. Ada amin? Agar kita harus ada keseimbangan dalam hidup. Kenapa kita juga perlu menikmati berkat yang Tuhan beri? Supaya kita tidak stres dalam hidup. Katakan kanan kiri, jangan kau stres-stres, bah. Ada amin? Ya? Agar kita juga apa? Kalau kita boleh ada keseimbangan, bekerja keras, yes. Tapi kita harus ada keseimbangan, balancing. Ya, jangan juga ada dibanding dengan pihak yang lain. Oh, jadi kita ini anak Tuhan harus menikmati lah, pastor. Jadi janganlah kerja keras sangat, pastor. Kita harus enjoy. Nah, kalau itu termasuk golongan orang pemalas, itu bahaya juga. Salam kanan kiri. Oh, jangan malas-malas anak Tuhan, bah. Karena dalam Amsal jelas berkata, orang tidak bekerja tidak boleh sangat real. Di sini kita harus apa? Salomo mau kita apa? Ada balancing. Katakan seimbang. Ya, jangan orang kerja saja tapi saudara nggak pernah menikmati. Apalagi bapak-bapak. Ya, harus seimbang. Anda kerja keras, Anda juga harus beri waktu kepada istri, anak-anak. Ada amin. Ada wanita yang dipakai Tuhan mungkin dalam bisnis, ya.
Anda begitu sangat luar biasa dipakai Tuhan. Anda kalau bisnis semua yang kau sentuh, wow. Senyum dulu ya. Ngam-ngam kekasih saya ambil gambar. Jarang-jarang. Ya. Saudara, boleh saudara, Anda ibu-ibu, kalau Anda adalah business woman, Anda dipakai Tuhan dengan ajaib, Anda juga harus ada keseimbangan. Ada amin? Anda harus tahu menikmati. Jangan kalau suami dan anak-anak berkata, ayo bagi kami waktulah. No time for you. Waduh. Time is money. Waduh. Saudara, hati-hati saudara. Supaya apa? Karena Tuhan mau kita juga jangan sampai dengan kekayaan harta kita terikat. Makanya saudara ini hati-hati. Ini warning dari Paulus. 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Anda buka di Alkitab, saudara, kasih warna kalau perlu. Saya memang ada letak juga di sini. Jom, slide boleh buka, kita baca 2, 3. Karena kuat-kuat dulu, akar segala haleluya. Jelas ya, nggak perlu dijelaskan, sangat jelas sekali. Mencari uang tidak salah, tetapi jangan lupa Tuhan selalu punya tujuan saat Dia memberkati kita. Ya, katakan amin saudara. Ya, karena sering kali apalagi orang yang duduk di bandar, sering ada ketidakseimbangan. Kerja. Padahal khususnya Alkitab berkata kuduskan hari Sabat, ya kan? Hari Sabat pun kerja, nggak ada waktu. Nah, mari katakan kanan kiri jiranmu, hati-hati. Ya, ayo belajar. Hari Sabat, hari di mana kita harus menjadikan hari pemberhentian. Hari kita harus mengucap syukur. Dari hari 1 sampai 6 engkau sudah diberi kekuatan untuk bekerja, untuk bisa menikmati berkat yang dari Tuhan. Tapi engkau harus kuduskan. Apa maksud mengkuduskan? Engkau harus khususkan. Makanya kata kudus itu diambil dari sebuah makna khusus. Orang percaya kita itu berasal dari apa? Dari kegelapan, betul? Tapi kita diambil untuk dikuduskan. Artinya apa? Dikhususkan. Makanya hidup kita tidak boleh seperti dunia. Itu kata Paulus, betul? Sama dengan bagaimana kita juga punya hidup. Salomo memiliki tahun-tahun hidupnya, ya, berfoya-foya, hidupnya super mewah, super semuanya, super. Apa sih yang hari itu? Di zaman Salomo, saudara, kata Hikmat menulis beberapa buku menyatakan yang namanya silver. Saudara tahu silver ya? Perak pun gak ada harganya. Saudara jadi imajinasikan, perak gak ada harganya. Jadi saudara coba boleh hitung. Padahal batu-batuan bahagian yang paling berharga habis emas perak, betul? Perak pun udah gak ada harganya. Itu lantai si Salomo, gedung-gedungnya, kursinya, semua bersalut emas. Wow. Katakan wow. Jadi mau cari apa lagi Salomo? Tapi hati-hati. Bukan berarti segala kenikmatan yang Tuhan berikan bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Makanya saudara, ini hal yang tricky. Semua perhatikan ya. Saya harap jangan mengantuk. Berkat itu ketika Tuhan berkati dan turun limpahkan buat kita, Dia akan memberikan 2 respon. Terpulang kepada pribadi yang menerimanya. Hati-hati, dengar ini. Makanya kalau engkau hari ini ya diberkati dengan apa yang ada, Tuhan selalu berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab itu kehendak Tuhan. Ada orang kadang-kadang apa kehendak Tuhan? Kadang nggak ngerti. Salah satu kehendak Tuhan belajar mengucap syukur. Ada amin? Sebab di posisi di level mana Tuhan sampai hari ini engkau izinkan mengalami, melewatinya, Tuhan tahu itu kemampuanmu. Karena berkat ketika diberikan kepada seseorang, dia ada 2 respon. Yang pertama, bisa menjadikan orang itu betul-betul semakin gila-gilaan cinta Tuhan.
bisa menjadikan orang itu sangat-sangat luar biasa memikirkan kemuliaan kerajaan sorga. Contoh hari ini, ya, seandainya ini pada saya ada Fani, ya, contoh ya Fani ya, jangan terkejut ya, ya. Fani diberikan hari ini on the spot 3 banglo, 1 BMW. Tak mau amin pula dia. Aduh. Ini saya berdoa. Saudara kalau belajar ya dengar firman itu, rohmu pun harus tajam dengar firman. Amin. Jangan hanya tengok Pastor Betty yang cantik. Ini contoh ya. Saudara kalau ada sesuatu yang positif ya, why not? Why not? Ya kan? Saudara percaya nggak ada malaikat di sini? Amin. Saya rindu ya, saudara harus punya iman itu, gitu ya. Gitu ya, ada ya, orang sini cakap ada ya. Contoh ya, seandainya Fani, seseorang dia call Fani, baru turun dari tangga, saya tergerak sekali, saya mau bagi engkau 3 banglo, 1 BMW, the latest BMW. Wow, katakan amin Fani. Berat ya. Aduh, berat pastor memikirkannya yang di belakang gini-gini. Ya, saudara, apa respon Fani? Nah, seandainya Anda lah di posisi Fani, apa respon saudara? Ada orang ketika dia diberkati tiba-tiba, ya, 1 M. Wah, ada dia langsung berpikir, wah saya mau pergi pesiar, saya mau begini, saya mau keliling dunia, saya begitu, saya begini. Wah udah banyak planningnya di otaknya. Tapi maaf kata, semuanya yang serba dunia dan keinginannya. Tapi ada respon orang ketika diberkati luar biasa, dia langsung pikirkan nomor 1, apa kepentingan kerajaan sorga. Saya mau berkata, makanya bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Ada amin. Katakan amin. Karena Tuhanlah yang tahu mengukur kekuatan kita. Satu kali seorang, ini story ya, ada dalam keluarga seorang bapak yang kaya raya luar biasa. Dalam hidupnya bapak ini dia sudah berpikir, nanti semua company-ku, semua hartaku akan turun. Dia punya anak hanya satu-satunya, lelaki. Dan dia sudah mempersiapkan anaknya. Ya, ini salah satu story saya lihat dari salah satu story Cina, saudara. Tapi ini story biasa, tapi saya mendapat hikmah. Dan singkat cerita, dalam story itu dia memiliki orang kanan yang sangat dipercaya, yang sangat tua dan biasa saja. Dia pekerja di company itu. Dan dia dipercaya apa? Memonitor anaknya. Ketika anaknya sudah bertumbuh, sudah semakin dewasa, sang ayah berkata, kamu pegang 2 company saya. Dia ada 10 company, 2 saja kau pegang. Dan hari itu saudara, dia panggil orang kanan dari ayahnya, monitor anakku. Kalau dia boleh jadikan 2 company ini besar, saya bagi lagi 3 company. Tapi saudara, apa yang terjadi? Alhasil sekitar kurang lebih beberapa tahun, itu 2 company-nya saudara mintuk dan die. Maksudnya adalah bankrupt. Sang ayah diam saja, dia pretend tidak tahu. Sang tangan kanannya berkata, macam mana ini uncle? Dan sang ayah berkata, it's okay, diam saja, kita bayar semua hutangnya, tapi jangan bagi dia kepercayaan lagi. Satu kali datanglah saudara, sepupu dari anak ini, jadi kayak anak buah sang bapak yang kaya tadi. Dia datang dari kampung dan dilihat, dia datang kepada uncle ini, boleh saya minta kerja? Cleaner pun saya boleh. Sebab apa? Karena dia begitu miskin. Singkat cerita, hari itu beberapa pegawainya bagi dia peluang. Cleaner saudara, awalnya cleaner. Tapi kalau sang lelaki ini, ya saya kasih nama Ella, yang sepupu dari anak orang kaya ini, kalau dia memberi, wah semua happy. 1 jam sebelum tempat office itu pejabat dibuka, bersih. Dan sang kekaya, orang kaya uncle-nya ini dia dengar. Ya dengar, sering dapat masukan. Singkat cerita, bagi dia kerja di office. Waktu dia kerja di office, singkat cerita excellent.
Dia bahkan membuat yang namanya company itu berhasil, berjaya, terus berjaya. Gak lama saudara, sang ayah, karena dia monitor, maksudnya bukan ayah, uncle, dia monitor, dan dia memang sedih melihat anaknya tidak bisa berjaya. Apa yang dia putuskan? Sudah menjelang akhir hidupnya, dia bagi 80% saham kekayaannya kepada sang anak buah. Dan ketika anaknya sendiri datang dan tanya warisan, dia begitu kecewa. Kenapa? Karena sang tangan kanan ayahnya berkata, ayahmu kecewa karena engkau tidak dapat dipercaya. Sedih ya saudara. Dan dia begitu menyesal. Sampai satu kali dia lari dan dia bekerja kepada orang lain. Karena dia tidak punya banyak duit. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menyesal betul-betul, dia berjanji dia akan menyenangkan bapaknya. Sekalipun bapaknya udah dipanggil Tuhan. Dia berusaha apa yang dia lakukan harus berhasil. Singkat cerita story itu luar biasa lah. Singkat cerita story itu ditutup dengan dia mulai menerima sepupunya, sekalipun sepupunya lebih kaya. Dan secara punya usul kekayaan sebetulnya harus dapat menjadi bagian dia. Tapi karena kemalasannya dia tidak menerima. Saudara belajar dari perkara ini, belajar dapat dipercaya. Ayo salam kanan kiri, engkau harus dapat dipercaya. Ada amin. Apalagi kita anak Tuhan. Amin saudara. Hati-hati dengan harta ya. Harta bisa membuat orang itu baik, tapi bisa membuat orang itu rusak. Terpulang bagaimana kita memegangnya. Makanya kenapa Paulus berkata, akar segala kejahatan cinta uang. Wow. Ini akar segala kejahatan ya. Kita sering mendengar berita di mana-mana, sesama adik-beradik bergaduh warisan ya. Apalah pokoknya kalau sudah berbicara uang, katakan hati-hati. Makanya Anda hati-hati, boleh dicek hatimu. Kalau engkau pegang 10.000, menggegar enggak? Ya, nanti kalau ditambah Tuhan 100.000, menggegar enggak? Ya, kalau menggegar minta kekuatan Tuhan ya. Saudara, kita kembali. Saudara, Tuhan mau kita menikmati. Tujuan besar Tuhan memberkati kita yaitu apa? Ayo kita baca 2-3. Agar apa saudara? 2-3 kuat-kuat. Semua uang, kekuasaan, harta melimpah dan ketenaran yang Tuhan anugerahkan bagi kita jangan memisahkan hubungan kita dari, dan jangan sampai kita tidak mengingini Allah. Sebab semua, ini harus kita tahu, semua ya, semua, katakan semua. Yang Tuhan berikan adalah apa? Pemberian Allah. Semua. Anda boleh kerja dengan sehat, itu siapa yang bagi? Tuhan. Coba kalau seandainya di antara kita sakit, nggak boleh kerja, betul nggak saudara? Bahkan dikatakan bahwa ketika kita boleh bekerja itu semua adalah berkat Tuhan, anugerah. Pasal ke-6 kita belajar hati-hati dengan harta. Amin. Jangan sampai harta memalingkan cintamu dari Tuhan. Tapi harusnya dengan harta engkau belajar. Makanya belajar mulai dari sekarang, ketika Tuhan memberikan engkau yang kecil harus dapat dipercaya. Atur keuanganmu dengan baik. Belajar ya, dahulukan kalau dapat berkat, dahulukan persepuluhan, dahulukan untuk hal yang penting, dahulukan keperluan bukan keinginan. Ada amin. Kalau saudara banyak duit, wah sudahlah ya, memang nggak shopping jalan, tekan mana, tekan Shopee lah, pergilah Sada, cek sana, cek sini, jangan-jangan promo lah ini, aduh buku ini, jangan-jangan, apalagi kalau udah tarik spesial ya, tariknya spesial, 2011 ya. Nah ini hati-hati nanti ya,
3. Oh sudah lewat ya. Nanti masuk lagi ini. 4. Pandai kan? Kenapa? Ya tujuannya supaya apa? Mengikat. Hati-hati saudara. Ada amin? Ada amin? Saudara mau belajar menguduskan uang saudara? Kalau saudara dari hal kecil, satu hal saya teringat bahkan mengenai persepuluhan. Kalau di hal kecil kita masih belum rela, wah bahaya saudara. Saudara gak akan pernah bisa melepas untuk hal yang besar. Saudara tidak ada kekuatan itu. Ayo belajar dari perkara kecil. Karena Alkitab berkata, orang yang setia perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Salam kanan kiri, itu pasti kamu. Ada amin. Pasal ke-7, mari kita buka. Kita belajar dan topik secara umum rangkuman saya ambil yaitu apa? Pasal 7. Berduka lebih baik daripada berpesta. Mari kita perhatikan dulu apa maksud di dalam. Mari buka Alkitab saudara ayat yang pertama. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Alright, saya minta ayat yang pertama semua kaum lelaki baca. Nanti ayat yang kedua semua kaum hawa baca. Sudah siap? Oke, baca 2, 3. Nama yang agung lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Wanita. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesediaan manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena duka merupakan obat hati. 4. Orang-orang beriman senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat berbahagia. Yes. Saudara, saya mau berkata, pengkhotbah mengingatkan kepada setiap kita perkara yang sangat serius sebetulnya dalam hidup ini. Pengkhotbah mau mengingatkan bahwa hidup itu sementara. Katakan sementara. Sekaya apapun seseorang, harta dan kekayaannya tidak akan bisa dibawa mati. Nah ini perhatikan saudara. Ini sebuah peringatan bagi setiap kita agar kita juga tidak sembarang saat kita hidup. Kita didorong bahkan tidak menggenggam segala sesuatu terlalu erat. Baik berkat, uang, hubungan dengan sesama, ya, kesenangan sementara, hawa nafsu dunia, ego. Jangan engkau pernah genggam. Karena di sisi lain Tuhan mau kita apa? Kita buka Matius 6 ayat 20, yaitu apa? Di sisi lain yang sangat penting Tuhan mau kita apa? Mengumpulkan harta di sorga. Ada amin? Kita baca sama-sama ini ya. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana? Salam kanan kiri jiranmu, katakan ayat terakhir. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati ya saudara, ada amin. Mana, di mana hatimu? Oh, hatiku di kekasihku, pastor. Ini ada juga jawaban yang lain ya. Tapi ini Alkitab dikatakan di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jaga hati, amin. Tapi jangan lupa juga jaga harta. Jangan harta mengikat hati kita. Jadikan hatimu hanya milik Yesus. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Nanti pulang kita praktek ya saudara. Praktisnya di rumah. Praktisnya di luar sini. Ya, ada 2 perkara yang saya mau sentuh dan ingatkan buat setiap kita mengenai kematian, perihal kematian. Yang pertama, mari saudara perhatikan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti.
Tak ada yang amin. Anda suka amin tak amin, memang itu pasti terjadi. Takut mati. Iya. Kenapa saudara banyak dosa ya? Minta ampun kita sama Tuhan. Tuhan ampun. Ya, saya mau kasih tips tiap hari sebelum tidur, pastikan harus sudah minta ampun ke Tuhan. Ada amin? Ada amin? Jangan kalau tidur aja. Kenapa? Karena orang kita ini kalau Kristen ya, saudara harus paham. Orang mati itu kan macam tidur, betul nggak? Satu kali si Lazarus ya, salah satu saudara Maria sakit tenat. Mereka memberi berita kepada Yesus, tolong Yesus, saudaraku sakit, jangan sampai mati. Tapi Yesus sengaja belum datang. Dan waktu dia mau datang, Yesus berkata ke muridnya apa? Lazarus sudah tidur, yuk kita pergi. Wih, orang bingung, ini sudah mati dalam gua kok. Ya, tapi ingat, itulah makanya seringkali kita mau merenung saudara, bahasa Tuhan sering berbeda dengan bahasa kita. Bahasa Tuhan mati itu tidur. Makanya kalau kita mau tidur harus berdoa. Kadang-kadang akan bisa pindah tempat saudara. Pindah posisi. Ada satu parodi saya sangat-sangat teringat ya, maaf kata ini orang lain membuat pretend menjebak ya. Kawannya itu tidur karena orangnya pemalas, kuatnya tidur. Kawan yang lainnya noti saudara, dibuatlah dia peti mati saudara. Ditutupi kawannya, dipanggil jiran, dipanggil pendoa, didoakan. Aduh, luar biasa itu. Kemudian dikasihlah surat jemputan ya, doakan saudara kami 2 hari tak bangun-bangun. Itu parodi ya. Haleluya. Semua orang pasti melewati kematian ya. Suatu saat tidak terkecuali lah saudara. Sebab apa? Ibrani 9 ayat 27 ini berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Makanya saudara, mari kita berhati-hati dalam hidup. Ya, sekali lagi, hidup di tangan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita ada, betul? Seboleh mungkin, ayo hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, sebab sejujurnya nggak tahu. Ya, kami pastor, kami pun juga tidak tahu deadline-nya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi seperti Paulus berkata, hidup ini pertandingan. Ayo kita lakukan pertandingan kita dengan baik. Ada amin saudara? Ya, meraih sampai yang namanya mahkota kekekalan. Kedua, kematian sekali lagi sebetulnya bukan akhir segalanya. Ya, banyak orang berpikir kalau orang sudah mati akhir segalanya. Oh tidak. Makanya kenapa hidup ini hati-hati. Karena di dalam Tuhan kematian itu adalah apa sebetulnya? Adalah jembatan, bridge, jalan untuk memolakan, mengakhiri fana, memolakan perkara atau tempat di tempat yang kekal. Persoalannya kekekalan ada 2, betul? Yaitu ada di mana? Snip atau snap, kanan atau kiri, sorga atau neraka, ya. Dan posisi yang kita miliki itu dipengaruhi bagaimana hidup kita saat kita hidup. Anda mau pergi ke sorga, Anda mau pergi ke neraka, pilihan ditanggung penumpang masing-masing. Betul? Salam kanan kiri, Anda itu penumpang. Kita menuju di tempat yang mana terpulang kepada diri kita sendiri. Seperti kita ada di dalam gerbong. Anak sekolah minggu dia ada lagu sekolah minggu. Masih ingat siapa yang anak sekolah minggu dulu memang betul-betul lulus sekolah minggu? Ya. Di dalam dunia ada jalan, mana kau pilih? Yang lebar? Yang lebar tapi jiwamu mati. Tapi yang sempit jiwa berduri. Amin. Itu jelas loh, jalannya ada yang sempit, ada yang lebar. Yang lebar itu api. Tapi yang sempit apa? Jiwa berglori. Ikut jalan sempit senang gak saudara? Apa sih pastor maksudnya jalan sempit? Yaitu sesuatu yang kita harus salibkan daging.
Datang ibadah hari ini senang nggak saudara? Kalau engkau hidup dalam roh, engkau sukacita. Coba kalau enggak, itu kalau sudah, nggak tahu gimana gambarannya ya. Ayo ibadah, ya. Ibadah perlu ketekunan, apalagi Anda ada yang melayani, ya. Pelayanan perlu disiplin. Senang nggak disiplin? Halo, yang pelayanan senang disiplin? Senang Son? Oh, senyumnya Son ini. Senang siapa yang pelayanan? Senang nggak? Harus on time lah, harus beginilah, harus doa lah. Pasti ini banyak sangat lah. Begini, harus baca firman lah, harus beginilah, ya kan? Senang? Ini dagingmu lagi dikoyakkan satu-satu, ya. Apalagi kalau Anda kena teguran, pasti ini banyak sangat lah, ya. Senang nggak? Nggak gampang, betul? Tapi ingat, jalan yang sempit, jiwamu berglori. Amin. Amin. Ada kalanya engkau harus lewati dengan jalan air mata. Ya, engkau harus ada kalanya nahan emosi. Ya, menahan apalagi? Nahan sana, nahan sini, ya kan? Wah, pastor, kok disuruh persepuluhan? Ini duit saya perlu lah, pastor. Tahan sana, tahan sini, ya kan? Nggak boleh nih, nggak boleh. Ini duit saya, bah. Duit saya. Haleluya. Senyum kanan kiri, engkau bukan seperti itu. Haleluya. Memang ikut jalan sempit ini nggak senang kan saudara? Apalagi kalau seandainya tubuh Anda macam saya, ya jujur, ya sengsara siki, harus begini. Ya, saya berdoa saya harus agak ini juga ya, improve ya, haleluya. Ya, perlu bertobat. Jalan sempit senang nggak? Harus ada kesabaran, betul? Apalagi kalau queue-nya panjang. Aduh. Coba bayangkanlah saudara. Satu kali pernah kami, ya, lama-lama kami ini nggak pernah ikut yang namanya Sky Genting. Soalnya tahu Sky Genting, Anda pasti sering ya. Saya punya anak, gula cobalah itu ya, tengok orang di atas awan-awan macam cantik. Jadi kami berdoa, oke lah. Nah, satu kali kami bawa, tapi ngam mungkin tariknya nggak cantik. Itu ngam time puasa, wah saudara, itu queue panjang mulai dari pintu masuk. Saya bilang kenapa orang tidak mau maju ya? Ternyata queue. Saya bilang sama anak-anak kami berkata, aduh, salah time, it's very wrong timing, salah. Queue panjang dan hari itu salah satu anak kami ngam-ngam ya karena perjalanannya kurang ini, gitu. Jadi sambil kami queue gitu, saya bilang ini memang perjalanan jalan sempit ini. Saudara, saya bilang nggak gampang. Tapi percayalah, Paulus berkata mahkota tersedia bagimu. Ada amin, ada amin. Senang nggak jadi orang Kristen? Oh senang pastor. Ya, senang. Kenapa? Jaminannya sorga. Tapi ingat satu hal, dengar ini saudara, dalam hidup keselamatan saja yang percuma. Selama kalau kita udah percaya, kita sudah mengaku Yesus Tuhan adalah Raja, hari itu juga kita belum mati, berarti Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan tidak mudah. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Ada amin? Ada amin? Anda yang paham ada amin? Ada kalanya memang sangat tidak mudah, karena hanya keselamatan percuma, yang lain bayar harga. Makanya saudara dengar ini, kekristenan kalau Anda dan saya kita tidak didik daging kita, tanpa kita sadari kita suka jalan yang lebar, yang nyaman. Hati-hati, bahkan hari-hari ini ada banyak pengajaran ya, hati-hati, yang bahkan tidak menyentuh khotbah atau firman, tidak setuju dengan salib. Oh Tuhan kan berkata, it's finished, tuntas. Kita nggak usah perang lah, kita hidup santai sajalah, sudah langsung selamat. Hati-hati saudara, karena keselamatan akan bisa sangat
cepat hilang kalau kita tidak mengerti. So saya berdoa hari-hari ini, ayo kita belajar. Salomo menulis kitab pengkhotbah dengan alasan yang sangat harus kita ambil perhatian. Sebelum dia tutup mata, dia berkali-kali, ingat pengkhotbah 1 ayat 1, sangat banyak diiringi. Sia-sia, ini sia-sia, semua sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Karena memang tanpa Tuhan semua sia-sia. Tapi kalau hidupmu fokus ke Tuhan, hidupmu goalnya mahkota, tidak ada yang sia-sia. Ada amin? Ketika engkau memberkati di rumah Tuhan, bahkan gak ada yang sia-sia. Tidak pernah ada yang sia-sia. Saya mau bersaksi, sejujurnya saya sangat diberkati salah satu dari didikan orang tua saya. Bapak saya adalah seorang, kami sederhana saudara, tapi kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan, seboleh mungkin bapak saya menabur, seboleh mungkin. Apalagi pernah satu kali ada hamba Tuhan datang, hari itu makanan kami gak ada yang sedap. Tapi kalau ada hamba Tuhan datang, gak tahulah, ada ayam goreng, ada sedap-sedap, sehingga saya datang, kenapa sedap hari ini ya? Ternyata konon punya konon, ada hamba Tuhan yang datang. Awalnya saya tidak mengerti, kenapa tidak hari-hari ayam goreng lah untuk kami. Saya dengan abang saya. Tapi di situ saya melihat bapak saya menanamkan benih, mengandalkan Tuhan di atas segalanya, bahkan dalam hal harta. Dan saya boleh merasakan bagaimana taburan mereka memberkati hidup kami anaknya. Mari kita belajar. Ya, saya mau berkata dan ingatkan, kita orang percaya jangan risau. Sebab bagi orang percaya, selama hidup kita tekun dan setia kepada Tuhan, kematian adalah Ayo kuat-kuat ucapkan, kematian. Coba diklik dulu, kita baca 1, 2, 3. Ya, next slide. Ya, oke. 2, 3, kematian adalah kuat-kuat, kematian. Salam kanan kiri, kematianmu adalah keuntungan. Amin. Ada amin. Tapi ingat yang tadi, yang penting kita harus tekun dan setia. Kita ada di dalam jalan Tuhan. Anda percaya? Anda mau? Kita jumpa di sorga. Kutengok nanti rumah. Nek, jiran saya ternyata. Amin, Nek. Amin, Nek. Oh, jangan nangis ya, Nek. Oh, amin. Haleluya. Kemudian saya jalan ke sana sedikit, saya tengok siapa. Wih, si Agnes di sini. Haleluya. Amin. Macam itulah. Ya kan? Seberang si Agnes, si Fanny lagi. Amin. Kok nggak percaya? Amin. Yes. Amin. Ya, saudara mau? Karena sekarang sedang dikerjakan itu. Tunggu kita balik kampung, maka rumah kita selesai. Amin, saudara. Apa yang kau tabur di bumi, amin. Ya, sebelah sana lagi tengok, wah Pak Alex, halo Pak, Pastor, dekat ternyata kita Pak. Ya, Primus, ya Atul, siapa. Saudara, mari kita rindukan. Amin. Tapi ingat, ayo sabar, lewati dulu bumi ini. Ya, sabar. Ya, lewati semua di bumi ini. Amin. Lewati. Lagi sakit hati pastor. Sabar, lewati di bumi. Tetap baik hati. Amin. Ya, lagi menderita, lagi apalah. Ayo sabar. Kita lewati dulu di bumi. Upah kita tersedia di sorga. Ya, pasal 8. So kita belajar pasal yang ke-6. Ke-6 tadi apa? Masih ingat? Siapa yang ingat dulu? Jangan dibuka dulu. Pasal ke-6 siapa masih ingat? Hati dengan harta. Ayo, topik secara rangkuman umum apa? Pasal 6? Kemalangan.
Ingatnya ke Malangan terus. Betul, Malang tapi karena apa? Topik rangkuman umum apa? Jangan bergantung kepada harta. Salam kanan kiri. Jangan bergantung kepada kekayaan. Yes. Pasal yang ketujuh, berduka lebih baik daripada berpesta. Jadi itu gambaran daripada Salomo. Maksudnya apa? Salib itu lebih baik. Ya, saudara, jangan menolak penderitaan. Makanya Paulus berkata, kadang penderitaan memang baik bagiku. Betul? Betul, saudara? Amin. Karena penderitaan, disitulah orang bisa cepat dewasa. Di dalam penderitaan orang boleh cepat matang. Betul? Coba Anda dari bandar gak pernah melakukan apa-apa, dilempar ke hutan. Wah, saudara gak tahu apa-apa buat apa, macam mana hidup di hutan ya. Tetapi kalau saudara ada fighting spirit di dalammu, saudara akan pasti tabah. Saudara mulai berpikir, cari makan macam mana ya orang dulu ya. Nah, saudara mulai. Kalau enggak kan apa? Nangis-nangis hari-hari, enggak keluar-keluar dari hutan. Ya, sudah lapar, sudah ini. Makanya kadang-kadang saudara, ada kalanya loh, memang itulah salah satu bentuk penderitaan. Padang gurun membuat kita harus apa, saudara? Menjadi orang yang solid. Di padang gurunlah engkau akan menjadi pribadi yang berakar. Makanya pokok yang paling tahan tinggal di padang gurun, pokok apa? Wih, pandai ya ternyata. Tepuk tangan untuk petugas LCD kita. Selain kaktus apa? Iya, siapa itu jawab? Tepuk tangan juga. Kok semua petugas yang tahu ya? Saya nggak bagi jawaban ya. Ya. Pohon kurma sering dipakai gambaran ilustrasi di Alkitab. Saudara, sudah buahnya manis, iya kan? Ya, harus bisa jadi pokok korma, amin. Tengok akarnya, merambat sampai kemana-mana. Akar berbicara apa? Kedaya tahanan Anda berada ditetapkan sesuai ketetapan Tuhan. Ya, coba kalau saudara ada di sini pokok cili kah? Akarnya panjang sangat atau tidak? Kurang ya. Senang dicabut tak? Ya. Perlu si Eliora boleh cabut tak? Kecil boleh ya. Rumput, saudara tahu rumput? Akarnya panjang tak? Itu sama dengan kekristenan, saudara. Anda termasuk golongan rumputkah pohon korma? Haleluya. Haleluya. Digoncang, digini, macam-macam. Tahu padang gurun ya. Time-nya malam itu sejuk luar biasa. Anginnya kuat. Tapi time panas luar biasa. Air mata pun atau namanya mata air jarang ada. Pohon korma. Katakan kanan kiri, aku mau melihat engkau harus jadi pohon korma. Haleluya. Boleh katakan amin. Pokok korma. Tengok wajah orang jiran di sampingmu. Iya pastor, macam pokok korma. Ya, orang yang tertanam, orang yang berakar dan tidak tergoyahkan. Makanya Alkitab berkata, orang baik banyak, tapi orang setia siapa mendapatkannya? Wow, katakan wow. Aku yakin itu kamu, bah. Amin. Amin. Haleluya. Pasal 8. Pasal 8 kita belajar lebih dalam lagi ya. Saya waktu baca berkali-kali ya, ini banyak hal yang kita pelajari. Tapi saya rangkum, coba buka tadi dengan satu topik, yaitu mempercayai Tuhan di tengah ketidakpastian. Ucapkan sama-sama, boleh? Oh, buka tadi. 2, 3. Mempercayai atas, bukan yang tadi.
Ya, 2-3. Kuat-kuat. Mempercayai Tuhan. Ayat 9 saya mau kita langsung lompat ya, baca. Ayat 9, 10 sampai 12. Saya sudah letak di sini. Ayo kita perhatikan, semua baca 2-3. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap. Wow, saudara, hidup ini penuh kejutan, betul? Ya, seringkali kita tidak mengharapkan, tapi itu muncul. Apa yang tidak kita harapkan, itu terjadi. Wow, seringkali kita mengalami banyak kejutan, dan seringkali banyak di antara kita juga tidak ready, tidak siap. Ya, dan sejujurnya dalam ayat 14 kita baca. Ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan yang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Hari itu Salomo juga melihat, sepertinya kehidupan ini dia bandingkan, yaitu sepertinya hidup orang fasik lebih baik daripada hidup orang benar. Saudara perhatikan, seorang yang sekelas seorang raja berhikmat pun, Salomo tetap berkata tidak mengerti sebuah kehidupan. Dia melihat, bahkan dia berkata seolah Tuhan tidak adil. Masa orang fasik dapat berkat, orang benar gak ada berkat? Saya percaya di antara saudara juga cukup sering melihat ya gambaran seperti ini. Ayat 17. Seruan Salomo berkata, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saudara perhatikan, mempercayai Tuhan di tengah situasi kondisi yang sulit dan tidak pasti, itu memang sebuah jabaran. Tapi saya mau berkata, itu juga sekaligus sebuah panggilan dan kesempatan. Untuk apa? Membuat imanmu berakar kepada Tuhan. Ada amin? Imanmu berakar semakin kuat. Karena goal yang Tuhan mau kita dalam hidup ini, sekali lagi, ada banyak hal mungkin kita itu tanya tapi nggak dapat jawaban. Tapi satu hal Tuhan mau, kita harus merespon hidup ini dengan apa? Percaya. Katakan percaya. Makanya Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, jom kita baca 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan maka apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini namanya perkara yang apa? Sukar-sukar tapi senang juga. Tidak mudah, betul? Betul saudara? Karena seringkali jabarannya banyak. Tapi ingat, apa maksud percaya? Maksudnya adalah percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, yaitu sebuah pilihan yang secara sadar harus kita lakukan untuk bersandar kepada pikiran, untuk tidak bersandar kepada pikiran dan pengertian kita sendiri. Ada amin? Ada amin? Makanya ketika Anda dan saya kita menghadapi sebuah masa yang sulit, itu masa harus kita semakin intim dengan Tuhan. Tanya Tuhan, intim dengan Dia. Ya, amin saudara. Ya, dan perkuat iman kita. Tapi ingat, bersyukurlah sebab ayat 12 tadi berkata, ayat 12,
Coba naik sekejap ya. Dikatakan walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ada amin? Selama engkau dan keluargamu respect kepada Tuhan, percayalah engkau beroleh kebahagiaan. Anda mau menikmati kebahagiaan? Anda mau menikmati kebahagiaan? Ayo hargai Tuhan dalam hidupmu. Mudah-mudi hargai Tuhan dalam hidupmu, amin. Sebelum engkau nanti menikah, punya keturunan, ya, hargai Tuhan dalam hidupmu. Ya, saya salut cukup ramai Anda muda-mudi di sini beri hidup melayani Tuhan. Saya percaya you never regret. Waktu saya sangat-sangat remaja, saudara, saya sudah beri hidup saya untuk Tuhan. Saya sudah mencintai yang namanya pekerjaan Tuhan. Ya, hari itu saya punya umur-umur macam saya punya anak 13, 14, ada ibadah remaja. Tapi hari itu banyak kawan saya berkata, nggak usah pergi ke gereja lah. Ya, kita tengok wayang, tengok movie. Ya, kalau di Indonesia wayang beza ya. Tengok movie. Ayolah. Tapi saya dengar hati kecil saya, setia ke gereja. Setia ke gereja. Ya, dan saya boleh lihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara mau punya komitmen yang begitu kuat? Amin. 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 Ya. Kalau salah satu di antara saudara punya boyfriend atau girlfriend di sini, engkau goda dan dijabar, ayolah minggu ini kita dating, bah. Lebih bagus engkau berikan tempat, jom kita dating di gereja. Anda amin. Boleh saudara? Boleh? Cakap dulu kepada jiran kanan kirimu, bawa boyfriend girlfriendmu dating di gereja. Ada amin? Ada amin? Ya, bawa mereka pergi dating di gereja. Ya, dating di gereja lebih aman. Ya, di tempat yang terang engkau makin hidupnya lebih aman. Jangan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya, supaya engkau tidak akan menyesal dalam hidup. Ada amin? Boleh saudara? Oh pastor, tapi saya punya boyfriend, girlfriend, tidak mau. Berdoa. Ada amin? Boleh berdoa? Boleh? Ya? Ya, jangan nanti boyfriend atau girlfriend berkata, putuslah kita, putuslah. Habis itu enggak usah nangis lah kuat-kuat. Ya kan, patah hati lagi. Kalau dia berkata putus, bersyukur saudara, engkau sudah tahu duluan siapa dia. Haleluya. Sebab ke depan Tuhan akan memberikan jauh lebih baik. Anda yakin? Anda yakin? Anda yakin? Siapa yang pernah putus cinta ini, patah hati ya? Nangis sampai berminggu-minggu, bengkak-bengkak lah matanya ya kan, nggak makan, makin slim. Aduh kasihan ya, kasihan ya. Saya percaya nggak ada di sini ya. Anda kalau patah hati pasti ambil jabaran baru. Yes. Haleluya. Saudara mau belajar? Belajar dari kisah Salomo. Ya, kurang apa dia saudara? Harta dia miliki segalanya. Ya, wanita, ayo, siapalah Salomo. Ya, makanya hati-hati kalau Anda punya nama Salomo, ini harus doakan betul-betul ya. Saudara tahu nggak dulu, kalau Anda baca teliti Alkitab, sebetulnya Allah itu sungguh-sungguh sudah memberi nama kepada Salomo. Allah berkata kepada Daud, Anda baca di Alkitab. Allah berkata, aku memberikan nama dia Yedijah. Artinya apa? The beloved. Saudara kurang apa? Tapi Daud tahu, aku orang yang juga sangat dikasih Tuhan. Tapi aku mengalami proses. Nah ini hati-hati ya. Ini salah satu juga satu hikmat untuk kita orang tua. Aku
Aku tidak maulah anakku melewati proses lembah kekelaman macam aku. Saudara hati-hati. Sehingga hari itu Daud mengubah nama Yedijah jadi Salomo. Tanpa dia sadari, dia mengubah destiny anaknya. Saudara, jangan sempat dan jangan pernah, khususnya Anda yang muda-mudi, jangan menolak proses. Sesungguhnya jangan menolak proses. Orang yang suka segala sesuatu instan dan instan, Anda tidak akan pernah berakar. Salah satu bagian kami juga mendidik anak-anak kami. Ya, sekalipun memang tidak mudah, kadang-kadang hati ini harus merelakan. Anak kami harus dididik. Anda kalau nanti one day masuk ke fase orang tua, memang gak gampang. Hari itu saya teringat bagaimana bapak saya melepaskan saya untuk mengikuti visi yang Tuhan beri buat saya. Sekalipun hati bapak saya sebetulnya tidak mau. Ketika saya dapat mimpi dan akhirnya saya harus menyelesaikan visi saya minta izin, saya berpamitan kepada bapak ibu saya. Bapak saya hatinya hancur. Tapi bapak saya berkata, aku tidak bisa memberi kamu apa-apa. Peganglah Yeremia pasal 17 ayat 6 sampai ke 8. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saya pegang itu saudara. Dan saya berkata, jangan takut Pak, jangan takut Bu. Aku punya Bapa di sorga, gak pernah tinggalkan aku sendiri. Amin. Saya hadapi proses, hadapi saudara. Haleluya, haleluya. Amin, ya kan? Haleluya, amin. Katakan proses indah. Proses indah. Katakan kanan kiri, proses itu indah. Proses itu indah. Amin. Ya, responi proses dengan benar. Ada kalanya kau melo-melo lah, jangan banyak-banyak sangat melo. Harus bangkit. Karena Anda dan saya dipanggil menjadi pasukan Tuhan. Ada amin? Ya, melo boleh pastor, boleh sekali. Anda kadang memang perlu melo supaya hati kita nggak keras. Ya, saudara paham melo nggak? Nanti saya cakap-cakap tak paham pula. Menangis memang perlulah saudara. Siapa di sini nggak pernah nangis? Kalau ada proses, saya kuat lah. Oh, puji Tuhan. Tapi ada kala memang kita harus ngalami proses hancur hati, menangis ya. Saudara nangis agak ya mungkin lama, tapi makin Anda matang, makin dewasa, nangisnya dikurangi. Haleluya. Awal-awal saudara ketika saya mengalami proses, kalau nangis saya nangis kuat sekali saudara. Wah. Tanya suami saya, kadang-kadang gini, why you pray so loud like that? tertekan di sini, tertekan. Ya, tapi akhirnya lama-lama iya juga kan, kenapa pula saya pernah ya? Bagus saya pergi makan. Ada amin? Ada amin? Dan minta hikmat Tuhan supaya makin bijak. Ada amin? Boleh? Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalau orang bijak, orang berhikmat adalah orang yang tahu dia belajar. Jangan ulang kesalahan yang sama. Harus berani memiliki 3B. Apa itu B? 3B, masih ingat? Dulu saya sering katakan 2B, sekarang saya tambah 3B. 1, bertobat. 2, berubah. 3, bekerja. Katakan kanan kiri, bekerja, Haleluya. Kerjakan imanmu, kerjakan karuniamu, kerjakan kemampuanmu, menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Ya, dan saya menjabat. Bahkan ketika Anda melayani ini untuk pelayan Tuhan, ya, Anda melayani di gereja itu harus punya spirit of excellence. Ada amin? Kalau Anda bekerja di luar dituntut bos harus terbaik, betul? Kita punya bos raja di segala raja, amin? Ya, ada amin? Ini aminnya hanya Maria saja yang kuat. Yang lain amin. Boleh saudara? Ya kan bos gaji saya. Saudara, Tuhan gaji kalian enggak? Hati-hati loh saudara. Kalau Anda ini nafas berapa saudara harganya? Ya, itu orang kalau pergi hospital tuh tong dulu COVID masih ingat? Berapa banyak orang lagi cari tong oksigen enggak dapat?
Baru orang baru sadar, banyak sadar juga. Oh ya ada Tuhan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Kadang-kadang kita ini harus ya kan? Manusia kadang-kadang kan perlu macam itu ya. Baru ingat sang atas, ya. Tapi saya berdoa agar setiap kita mari belajar. Mari belajar. Karena Alkitab berkata pada akhirnya tadi Salomo berkata, kita akan menghadap penghakiman. Yang terakhir dan paling terakhir, saya sangat diberkati dengan artikel ini. Artikel ini kita baca sama-sama ya. Dikatakan when a train goes through a tunnel and it get dark, you don't throw away the ticket and jump. You sit still and trust the engineer. Trust God. Today, no matter how dark your situation, God say what? You are coming out. Ada amin? Ketika yang namanya kereta itu melewati terowongan gelap, makin gelap, engkau tidak buang tiket, betul? Engkau tidak lompat, engkau tetap duduk saja. Demikianlah kita saat diproses Tuhan. Ayo, di sini katakan percaya Tuhan hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi, bagaimana gelapnya situasi yang kau lewati, karena Tuhan akan mau berkata, yaitu apa? Kamu akan kubawa keluar anakku. Ada amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.